Salam, salam sejahtera bagi umat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang kembali dapat menyapa Anda melalui program Renungan Peneguh Iman dari Samitri Movement. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya setiap kali kita bersekutu dengan firman Tuhan, ada kuasa Allah yang bekerja untuk menolong, melawat, memberkati kita. Renungan kita pada hari ini, hari yang ke-130 tahun 2021, terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tema perenungan kita pada hari ini adalah dengar-dengaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ceritanya pada perikop ini, Tuhan memberikan perintah kepada Yusuf melalui malaikat yang datang kepadanya dalam mimpi, yang memberi perintah, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkirlah ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, tentu kita ada perenungan, ada pemikiran. Bukankah Allah dapat melindungi anak yang baru lahir itu, dapat melindungi Yesus yang baru lahir itu, tanpa harus menyingkir ke Mesir, tanpa harus lari ke Mesir? Bukankah Allah Maha Kuasa, dapat melakukan berbagai macam cara apa saja, cara apapun, dan tidak ada yang dapat membatasi kuasa Allah? Mengapa harus lari? Mengapa harus menyingkir? Bukankah itu melelahkan bagi Yusuf? Bukankah itu melelahkan bagi Maria? Bukankah itu melelahkan bagi anak yang baru lahir? Dari nas ini, saudara, kita diajar, kita diingatkan Tuhan untuk senantiasa, kalau itu firman, kalau itu perintah Tuhan, belajar taat dengar-dengaran saja. Jangan andalkan, kedepankan logikamu, perasaanmu, lalu kamu menolak firman Tuhan, lalu kamu menolak maunya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara berpikir kita, cara kita saudaraku bertindak tentu sangat berbeda dengan Allah. Tetapi apakah mungkin kita lebih baik, kita lebih bijak daripada Allah? Tentu tidak. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia sempurna. Maka apapun yang dikatakan oleh Allah, saudara, itu adalah kebenaran. Itu adalah hal yang terbaik. Dan puji Tuhan, lewat penyingkiran ke Mesir tersebut, Yusuf, Maria, dan juga Yesus yang baru lahir itu terhindar dari tangan jahat Raja Herodes. Saudara, pesan perenungan firman Tuhan ini, saudara, adalah supaya kita, kalau sudah namanya firman, kalau sudah perkataan Tuhan, entah saudara kita mendengarnya dari orang yang lebih kecil dari kita, orang yang mungkin kita anggap lebih muda dari kita, mungkin orang itu adalah orang yang biasa saja. Tetapi saudara, kalau itu firman, mari kita belajar dengar-dengaran. Mari kita belajar taat. Karena kalau itu firman, pasti tujuannya untuk kebaikan kita. Pasti tujuannya adalah hal yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Mari kita tundukkan logika kita, perasaan kita kepada Allah yang maha bijaksana tersebut. Kalau mendengar firman, kalau sudah mengerti firman, kalau sudah tahu firman, katakan ya kepada firman itu. Biarlah kita semua belajar terus dengar-dengaran akan firman. Tidak perlu kita berargumentasi, tidak perlu kita saudara menimbang-nimbang. Kalau itu firman, pasti itu yang terbaik bagi kita. Karena Allah tidak mungkin keliru, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah setiap hari kita terus melatih diri, tunduk taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan yang kita dengar. Entah itu melalui ibadah, entah melalui pembacaan kita secara pribadi, entah melalui saudaraku renungan-renungan yang kita peroleh dari media sosial dan lain sebagainya. Karena firman Allah bertujuan untuk memberkati kita, untuk kebaikan kita.
dengarkanlah firman Tuhan. Belajar taat, dengar-dengaran kepada firman. Terpujilah Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.